Jujur saja itu Dari mana? Mau sebut merek ini? Janganlah sebut merek. saya tidak sebut oknumnya. Oke. Saya sebut saja di channel Pasya Vladika. Pasya Vladika. Oh, yang gerombolan penyanyi-penyanyi itu ya? Iya. Selama awal-awal dia bergelut di dunia konten kreator, ente terlibat di situ. Ya, jelas karena saya edit videonya mereka. Ngeri. Sekarang beliau terkenal. Sekarang beliau terkenal. Sekarang mereka punya itu masih ada. Hasil editan pertama itu. Hasil editan dari saya. Dan saya hasilnya dari itu saya tidak dapat apa-apa. Padahal mereka sudah monet. Sudah monetis Ya, mereka. dan untuk mau membagikan hasil dari saya tidak ada. Bahwa di saat sudah ada penghasilannya itu mereka sudah bagi-bagi di share dengan mereka sendiri. Tapi yang edit saya tidak membantu. Semua personil Pasya Vladika Itu bapak yang saya edit. Awal merintis. Awal merintis itu mereka punya Pasya masih jadi wakil wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Nah kali ini guys kita akan podcast bareng. Kenapa jadi sama? Sami, kau bilang kan dulu Sami. Baru mau di podcast ini Glosa mo. Glosa official. Salah lagi. Malam Bung Mario. Selamat datang di Glosa Official, terima kasih waktu dan kesempatannya. Siap. Kita di program Glosa Official itu program seotak bercerita. Sebenarnya orang yang bercerita orang-orang yang tidak ada otak. Khususnya untuk beliau. Oke. Jadi ceritanya bagaimana tadi sampai saya diinisiatifkan Sadian? Jadi kalau dunia konten kreator ini di Palu kan banyak. Ya. Apalah kita anak-anak konten kreator daerah, ya kan? Yang sedang berjuang dengan kapasitas seadanya. Menarik untuk kita bahas dunia konten kreator di Palu, khususnya untuk pelaku pemula yang sama-sama kita perintis. Betul. Glosa Official ini ada karena terinspirasi dari Bapak juga. Bagaimana, Bung Aptar? kalau tidak ada OTT tidak ada Glosa Official. Itu kata-kata paling sederhana saja. Ingat kameramen jadi trailer itu. Nah, saya sempat minta di sini, sempat kayak ditolong kayak drop tadi saya tiba-tiba saudara Karim langsung menghubungi saya guys. Ya kan, tiada angin, tiada hujan, saya langsung ditanya, ayo kita kolaborasi seputaran pembahasan dunia kreatif. Jadi ya, boleh, saya mulai tertarik juga karena teman ini saya mensupport karena mulai menjalankan kreativitasnya. Oke? Ya, silakan. Itu biasa. Tapi OTT Podcast ini kan ente rilis, ente rintis sendiri dari awal bersama dengan teman-teman yang lain. Ya. Yang menarik ini dari bandara mengudara di langit, ya kan, mengatur pesawat kiri kanan, tiba-tiba atur kamera. Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi artinya begini ya, maksudnya dalam hal itu saya juga berpikiran kalau dari segi kesibukannya, berarti artinya saya juga tidak bisa melihat aktivitasku sehari-hari itu atau di dunia pekerjaan penerbangan ada waktu-waktu tersendiri yang bisa saya pergunakan. Makanya sampai saya bisa luangkan di dunia sosial media. Lebih jelasnya di podcast ya. Di podcast. Jadi tidak Awal merintis itu tahun berapa? Awal saya merintis, wah gagal ini. Gagal ini. Ini supaya teman-teman tahu dalam merintis dunia digital itu kan tidak mudah, banyak tantangannya. Orang hanya lihat, subscriber hari ini sudah 1.900 Pak. Tapi orang tidak tahu proses perjuangannya seperti apa. Awal merintis itu tahun berapa? Oke, saya setuju sekali. Jadi begini, OTT Podcast itu sebenarnya nama awal mulanya itu bukan itu. Apa awal mulanya? Awal mulanya itu Sam Aryo. Sam Mario. Itu tahun berapa itu? Kalau tidak salah ingat saya itu di tahun 2021 atau 2022. 2021, 2022. Oh, setelah gempa. Setelah gempa. Iya, Setelah gempa. setelah gempa. Konten pertama siapa yang diundang?
Itu sudah lupa saya. Persoalannya di saat nama channel pertama itu sempat kita vakum. Oke. Jadi ya, Ini tantangan ya. tantangan ini. Vakumnya karena apa itu? Karena salah satu sahabat saya, kita kan semua berdua ini. Oke. Berdua ya kan. Kita jalan. Cuma yang satu ini dia salah satu pekerjaannya tuh bergerak di dunia keamanan lah. Oke, institusi negara ya. Ya kayak begitu. Di saat dia ditugaskan di tempat lain, ya kan? Mandek. Jadi dia berikan mandat ke saya juga, dia bilang saya tidak bisa lanjut. Jadi silakan kau yang lanjut sendiri, ya kan? Nah pada saat itu video-video yang sudah kita Upload. udarakan, Iya. ya kan? Dihapus lah, Dihapus semua tuh video. dihapus semua. Sama? Viewers waktu Sama itu sudah teman. tembus berapa? Sama teman. Iya, Viewers sudah waktu itu sudah tembus Hilang. berapa? Hilang semua. hilang. Oh berarti teman ini yang pegang semua Bersamaan. Bersamaan. Oh, bersamaan. Ya. Nah, cuma di saat itu memang dia sempat hapus juga, mungkin dalam unsur ketidaksengajaan. Oke. Karena dia mungkin lupa saling koordinasi konfirmasi dengan saya, apakah ini video-video mau dihapus atau tidak. Nah, nanti sudah terhapus baru dia konfir. Oke. Gitu. Jadi makanya Seperti jengkel ente waktu itu. jengkel sih tidak coba. Cuma apa ini? Ya, artinya kecewa pasti ada lah. Oke. Tapi sampai sekarang masih berteman akrab. Oh, jelas. Dari urusan Masih komunikasi. Oh, jelas. Masih. Oke. Ini kayaknya yang main gaple sama kita deh. Next OTT itu tahun berapa? Oke, OTT itu kalau tidak salah ingat saya vakum saya itu hampir setahun. Hampir setahun kalau tidak salah saya vakum dari lepas dari nama Asap Aryo itu. Terus saya apa ya? Kebetulan saat saya mau coba untuk mengudara kembali, saya sharing dengan ada saudara saya satu. Oke. Ya kan, namanya saya sebut saja Akbar Lauki. Ya, jadi dia salah satu yang bisa dibilang memberikan saya suatu motivasi lah Untuk bangun lagi. untuk tetap berdiri. Jadi dengan optimis saya yang sudah ada, dia menambah lagi motivasi untuk saya tetap tegar. Nah, nama OTT Podcast itu kolaborasi dari saya dengan dia. Apa makna OTT podcast? OTT Podcast itu banyak orang salah mengira bahwasanya OTT itu operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Ini kan sensitif ini. Iya. Kalau sebut Jadi orang, jadi saya itu kalau podcast Tapi pernah ke Pemda iya, iya. Jadi orang mengira itu, aduh OTT, nama podcastnya OTT. Aduh. Jadi banyak itu narasumber itu dari saya itu mengira OTT itu, aduh jangan tadi operasi tangkap tangan ini. Tapi saya jelaskan, OTT itu adalah kepanjangan dari on the table. On the table. On the table. Jadi jangan salah guys, OTT adalah on the table. Dan dia punya hashtag adalah get your solution. Sih. Nah, untuk itu ya ngasih itu dulu. Silakan apa lagi? Tapi tidak. Nah, Sebelum kan saya perhatikan ini. Kan tadi sampai di nama channel. Konten kreator yang Bapak ini kan kalau saya menjadi perbandingan, saya juga tidak bapak tenda sebenarnya. Tapi ini di realita lah. Di dunia podcast di Sulawesi Tengah ini termasuk salah satu podcast yang mampu menggiring public figure politik ini hanya di OTT. Kenapa bisa? Nah itu yang kita mau cari tahu sebenarnya. Oh. Karena jujur saja kalau saya itu mau masuk ke ranah itu cuma tidak ada jaringan. Iya. Sama Bapak bisa Bapak kondisikan kok kita sama-sama, Golosa bisa ikut juga. Aduh. Kira-kira Ini sudah berapa orang yang tanya ke saya juga sih. nah, coba kasih dulu kita sebenarnya untuk masuk ke ruang seperti itu Ya. bagaimana caranya? Oke. Oke. Kita saling mensupport ya. Iya. Jadi begini, bagus pertanyaan dari saudara Saudara siapa? Ninja Fata. Oke, brother. Jadi begini, bagus itu pertanyaan. Jadi begini, awal mulanya itu ini pertanyaan sudah beberapa, tapi ada juga yang seorang juga podcaster di Kota Palu, ya kan,
sempat bertanya juga ke saya. Dia salah satu editornya dari podcast boleh Ada lah nanti ya. di Kota Palu. Kenapa tidak disebut saja podcast apa? Dia bikin itu kreatif. Terus Artinya kalau ini sakit ini saja. Tanganku kanan, tanganku ini kiri. Oke. Nah itu saja mungkin awal. Oh iya. Nah, tanganku ini kanan, tapi dan tanganku kiri ini kan gitu sih. Oke. Nah, gitu ya. Paham. Oke. Nah terus saya coba kasih tahu atau saling edukasi dengan dia. Kalau untuk yang namanya narasumber itu saya turut bersyukur. Oke. Kenapa? Tadi mengenai link tadi yang disampaikan tadi ke saya, bahwa saya juga tidak jalan sendiri. Oke. Nah kebetulan di circle saya itu, bergerak di dunia Politik. dan pejabat Kota Palu, pemerintah Kota Palu. Oke. Jadi saya diberikan referensi dari mereka dan di inilah ke saya Dibukakan jaringan komunikasi. di jaringan. Akhirnya saya bisa mewawancarai atau mengedukasi para pemerintah daerah, khususnya Kota Palu. Seperti itu sih sampai Oh berarti ada tersendiri memang jaringan-jaringan. ya, ada tersendiri. OTT itu. Tapi tunggu dulu, kalau kita buka channelnya OTT Podcast, Ya. itu kan beragam juga. Beragam, oke. Nah, yang menarik saya mau tanya, Bung Mario sempat wawancara, hadirkan narasumber itu dunia malam, antara dunia malam dengan politisi, viewersnya malah lebih tinggi. Malahan dunia malam itu minim loh. Minim. Malah yang lebih naik viewers itu yang pernah salah satu saya podcast anggota DPR, Ya, terus dia bergelut di dunia perfilman. Oke. Nah, saya sebut saja film yang perdana di Kota Palu itu horor yang bernamakan film Wentira. itu yang tertinggi. Itu yang paling tertinggi. Nah, malah kalau yang mengenai dunia malam itu kurang Kurang menarik orang menonton. ya saya tidak bisa bilang begitu ya. Cuman mungkin kurang di ini sih. Tapi lebih asik mana? Podcast politisi atau pelaku dunia malam? Oke, bagus Lebih asik mana kira-kira? Sebenarnya untuk pribadi mengenai narasumber atau podcast dunia malam atau politisi, saya sebenarnya saya tidak mau membanding-bandingkan. Iya, tapi kira-kira Punya tantangan Tapi tersendiri. walaupun kira-kira kenapa sampai saya begini, mindset saya itu siapapun narasumber dari saya, narasumber podcast saya itu saya terima. Oke. Jadi karena podcast saya itu random. Random. Ya, jadi saya tidak ada atau saya umum. Ya tidak ada yang namanya di satu item. Contoh, podcast saya ini hanya bergelut di dunia politisi. Tidak. Saya tegaskan, podcast saya itu tidak monoton hanya di satu item bernama politisi. Tetapi saya umum mengangkat podcast saya tertuju itu mengangkat pencitraan Kota Palu atau pejabat, pengusaha, apapun itu, saya ingin mengangkat suara-suara masyarakat Kota Palu. Itu tujuan utama podcast saya. Tantangan terberat di dunia podcast ini apa? Tantangan terberat. Ente kan dari 2020 nih, 2021. Sekarang 2025 ya kurang lebih 6 tahun lah bergelut di Kita mulai 2020. kita baru Januari kemarin. Baru Januari. Tantangan terberatnya apa? Tantangan terberat ya. Sebenarnya sih kemauan. Tantangan terbesar itu kemauan. Antara ini konsep, narasumber, editor, kameramen, itu tantangan terberatnya lebih berat mana? Bingung saya ini. Oke, kalau untuk mau dipikir sih tantangan terberat semua itu saya hanya berpikir ini saja. Bagaimana podcast ini bisa dikenali, cukup minimal dikenali di Kota Palu saja. Itu tantangan terberat. Itu tantangan saya. Selebihnya nggak ada. Selebihnya mungkin bukan saya ini ya, bukan saya
atau bahasa kasar sih anggap enteng atau tidak, cuma semua dinikmati, dijalani dengan syukur. Itu saja. Dan untuk mengenai tantangan dari editing segala macam, memang jujur dari semua A sampai Z itu sendiri. saya sendiri memang. Kameramen sendiri atau Kameramen sendiri. terus Yang urus equipment saya sendiri. oke. Edit saya sendiri. Konsep sendiri. Konsep, kalau konsep ada yang tadi di awal saya sampaikan tadi. Ada yang bantu teman-teman. Bantu saya. Namanya Akbar Lauki. Nah, kalau bukan Akbar Lauki juga saya tidak bisa apa-apa. Karena dia juga yang biasa kadang bantu saya. Kau dengar itu Akbar Lauki? Nah, kau you are the best. Akbar harus nonton. Akbar kau harus nonton. Karena saya juga tidak bisa apa-apa kalau tidak melalui kau. Dan juga memang sebelum Akbar Lauki gabung, bukan gabung juga ya, maksudnya ada di belakang saya. Ada beberapa teman memang yang yang pernah collab dengan saya. Nah, cuman memang mungkin karena faktor kesibukan, Iya. jadi mereka tidak bisa proaktif. Oke. Tidak bisa proaktif di saat saya ada narasumber. Begitu. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan apa yang mereka bisa bantu atau tidak. Jadi saya juga tidak bisa berharap dari segi itu. Saya tegaskan, kalau memang kita betul-betul mau bergelut di dunia ini, jangan kita mengharapkan orang. Tapi kalau dengan konten kreator yang lain sering join nggak? Saya jarang, jujur. Jarang saya. Kurang komunikasi atau apa? Soalnya gini, kita di Glosa saja, kita mau undang konten kreator yang lain itu tantangannya berat. Ada beberapa yang sudah hadir, salah satunya sahabat kita Febri Garibo sudah hadir berbagi di Glosa Official. Ya. Punya pengalaman nggak? Pernah undang konten kreator lain? Khususnya di Kota Palu nih. Kalau khususnya di Kota Palu saya oke beginilah. Saya Oke, begini. Pernah punya pengalaman pahit kah undang konten kreator lain atau tantangan sendiri? Bukan pengalaman pahit. Saya memang tidak pernah Oke. mengundang namanya konten kreator atau selebgram di Kota Palu. Oke. Karena jujur saya bukan mau melihat apa sih. Maksudnya saya tuh malas atau apa mengundang orang kalau terlalu banyak embel-embel. Iya. Jadi contoh atau sok jual mahal lah Oke. kata kasarnya. Banyak yang begitu ya? Banyak, bukan banyak. Jujur, karena ada yang mau berpikiran mau dibayar atau apa. Memang oke lah. Sekarang begini, kalau kita berpikiran kalau memang dia mau ini bayar, sekarang apa income-nya untuk kita? Iya. Maksudnya income-nya dalam segi begini, saya undang kau. Nah, Feedbacknya untuk di channel saya bisa meningkatkan saya punya ini tidak, algoritma tidak. Kan begitu, saya siap bayar kau. oke. Tapi yang penting channel saya bisa berkembang. Kata kasarnya begitu. Iya. Nah, itu maksud saya. Sekarang saya berpikir begini. Untuk selebgram di Kota Palu, maaf, saya bukan mau bilang apa. Maksud saya kita tinggalnya di Kota Palu janganlah terlalu sok jual mahal kata kasarnya. Oke. Karena kalau memang kita mau berkembang, kita saling support sebenarnya. Seharusnya begitu. Jangan kita selalu mentang-mentang tinggal di Palu sudah sok. Aduh, saya malas begitu. Maka saya lebih Kayaknya beliau punya pengalaman pahit. pernah undang orang, nggak usah disebut merek. Menawarkan pertama. Tes itu awal pertama kali saya bangun itu podcast. Oke. Menawarkan. Saya bilang begini. Dia kan Tapi nggak usah sebut merek. ya, oke. Dia kan begini. Saya pernah hubungi dia, Saya bilang, saudara, boleh begini. Maksudnya, tunggu satu aja gue manajer. Wah. Terus manajernya minta berapa? Wah, setelah kau minta bayar dengan saya, sedangkan kau punya channel itu, kau punya sedikit banyak yang terkenal di awal mula kau digabung di Selebgram. apa ya kalau sama sebut ini. Selama awal-awal dia bergelut di dunia konten kreator, itu terlibat di situ. Ya jelas karena saya edit videonya mereka. Ngeri. Sekarang beliau terkenal. Sekarang mereka punya itu masih ada. Hasil editan pertama itu. Hasil editan dari saya.
Jujur saja itu Dari mana? Mau sebut merek ini tidak? Janganlah sebut merek. Nanti dia menuntut Bapak, walaupun Bapak bisa membuktikan kan. ya, saya tidak sebut oknumnya. Ya. Oke. Saya sebut saja di channel Pasya Vladika. Pasya Vladika. Oh, yang gulang-gulang menyanyi itu ya? Iya. Oh, saya belum pernah nonton sih kalau Ada. Jadi mereka kadang di saat saya mengedit, cuma sekarang karena jarang sudah ketemu, mungkin mereka sudah lupa saya. Awal merintisnya padahal Dan saya hasilnya dari itu saya tidak dapat apa-apa. Padahal mereka sudah monet. sudah monetis Ya, mereka. dan untuk mau membagikan hasil dari saya tidak ada. Berapa Cuma lama? malah saya dengar dari kemarin itu ada teman saya salah satu yang menginformasikan bahwa di saat sudah ada penghasilannya itu mereka sudah bagi-bagi di share dengan mereka sendiri. Tapi yang edit saya tidak menonton. Berapa video Bapak editkan dulu? Kalau semua itu semua personil, Bapak edit kan? Semua personil yang di semua personil Pasar Vladika itu Bapak yang saya edit. Awal merintis. Awal merintis itu mereka punya masih mulai beliau Kakanda Pasya masih jadi wakil wali kota. Oh, Begitu. Jadi kecuali ini ya, kecuali masih yang Pasyanya yang, itu lain. Nah, itu lain. Nah, Ini dari semua personil akunnya. berarti personal Pasya Vladika ini Iya. Bapak ada semua. Ya, saya edit. Membuat konten-konten sendiri. Saya edit. Karena kita itu yang rekam langsung di kantor di apa? Kantornya beliau. Oke. Di mana? Apa ini? Rumah dinasnya? Oh, balai kota. Balai kota. Di balik itu situ. Iya, kita rekam itu dari hampir semua personil itu satu malam sampai pagi kita tembus merekam. Dibayar waktu itu tidak? Tidak ada, Tidak ada bayaran. tidak ada. Dengan sukarela. Maka kehadiran OTT Podcast ini untuk membuktikan. Dan ingat kalian, Ini saya Tapi tidak pernah Bapak komentar-komentarnya. saya tidak pernah. Postingannya. Karena saya selalu syukuri dengan saya punya kehidupan, saya nikmati saya punya ini aktivitas. Kalau setengah-setengah juga kita nikmati kita punya proses ini, tidak bakal terjadi. Jadi poin utama, apapun kegiatan kita atau kita bergelut di dunia sosial media, ingat dari saya, Iya. jalani dengan disyukuri, dinikmati. Kalau kalian tidak nikmati itu prosesnya, tidak bakal dapat feel-nya. Berarti yang lebih utama bukan hasil, tapi proses. Yes, after. Nah, kalau kita menjalani berpikir dengan cuan, Ya. Ya. gitu. Kalau kita menjalani dengan cuan, tidak mau dapat apa-apa ini. Kalau kita cuma berpikir uang, intinya kalian nikmati dulu prosesnya. Ya. Untuk rezeki itu pasti kan sudah ada yang diatur. Yang jelas kalau misinya kalian itu kalau tidak ada seperti maaf Ya. kalau misinya atau pikirannya kalian itu tidak sama optimisnya seperti saya, maksudnya begini, saya optimis saya dan ketegasan saya besar. Karena saya jalani podcast saya itu tidak dengan harus berpikir ada uang. Karena kalau kita mau menjalani apa-apa itu, ya kan, harus betul-betul kita mau berarti, ayo, jangan harus berpikir uang. Harus banting tulang, cari narasumber siapapun yang bisa kita angkat. Kalau tidak ada, karena begini, banyak orang menjalannya putus tengah jalan. Ya. Jelas. Banyak sih, termasuk beliau juga pernah memulai. Tidak pernah saya mulai. Lanjut saya. Apa akun Lawendra? Itu saya bilang. Makanya banyak orang gampang mau buat. Orang sebenarnya banyak. Semua orang bisa buat konten. Ya. Bisa dong. Bisa. Ya apa saja. Tapi jangan kata kasarnya nih. Jangan hanya panas-panas tak ayam. Dan itu OTT buktikan ini. Saya buktikan. Artinya saya tetap jalankan. Dengan sampai target sekarang 1.900 subscriber. Disyukuri. Oke. Tapi hitungannya saya masih bingung sebenarnya nih. Saya mau bertanya di jalur YouTube saja. Oke. Saya masih bingung sebenarnya nih di apa logaritma YouTube ini. Kenapa? Oh, kan begini. Ada biasa orang kita lihat Minum. Haus guys. Haus. dia punya konten itu biasa-biasa saja. Tapi logaritmanya cepat naik. Ada juga memang kita punya konten kita atur sekonsep mungkin, toh bahkan kita punya niat itu mau mencerdaskan semua orang ini. Tapi kenapa logaritmanya rendah? Kira-kira sebenarnya maunya YouTube itu seperti apa? Ini kan bapaknya sudah lama ini, 2021 ini.
Kita orang baru 2025. Ini yang kita mau tanyakan sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa kita mau menjadi tolak ukur dari segi itu sebenarnya. Mau siapa baru siapa lama, ya kan? Sebenarnya itu bilang tadi tergantung kembali dari kalian punya rasa kemauan mau mencari tahu. Berarti logaritma ini pengaruhnya besar. Jelas bukan besar dong. Karena maksudnya begini, rasanya begini ya. Aturan YouTube itu harus dipelajari. Bisa nih bagi tips untuk aturan YouTube. Pemain Saya juga masih belajar. FB Bro kan sudah banyak. Saya Ya masih kan? belajar. Terus Saya TikTok. masih siap-siap. Ada loh Banyak. channel podcast Kota Palu yang sudah memang dikenal. Iya ada. Ya, Ada kayak macam kabar berapa kabar? Hmm? Ombotek kita cara kabar 6886 tuh apa? Itu kan sudah mulai booming juga kan. Tapi kalau saya mau lihat sebenarnya oke aja duluan daripada dia. Banyak podcaster lain. Nah, Jadi terus nah itu yang kita mau, yang sebenarnya kita mau pelajari itu masalah tentang logaritma tadi. Karena kita orang beranggapan masa dengan tontonan sekian orang lebih terhegemoni untuk satu, menonton. kita ini tinggal di daerah, Nah, ya kan? jadi permasalahannya di situ. Tidak juga. Nah, Tidak juga. Contoh misalkan begini, kita ini tinggal di Kota Palu atau ibu kota Sulawesi Tengah, ya. Jadi begini, kalau untuk dari saya, ya, kalau menurut saya begini, karena kita tinggal hanya di Kota Palu, mungkin orang-orang yang kita post, ya, siapa post sama saya, kasarnya nih. Nah beda kalau kita di Jakarta, mungkin para artis sudah Ya. dikenal, sudah tahu kan, jadi mungkin pasti banyak yang ingin. Terus di Jakarta enak narasumber juga kan banyak. Setuju. Nah, cuman, di sini bagaimana caranya kita menaikkan atau sekedar bagaimana cara kita untuk penonton itu bisa ini? Sebenarnya beberapa cara sih. Tips-tips yang pertama tips. Kalau tips-tipsnya sih sebenarnya saya juga tidak mau bicara terlalu takabur berbicara. Cuma kalau sedikit, saya tidak mau banyak ya. Saya tidak bilang banyak, tapi sedikit aturan yang saya pelajari dari YouTube sebenarnya itu bikin yang kreatif sekali. Ya kan? Yang kreatif, yang sangat kreatif sekali. Terus salah satu pasti sekarang kan sudah banyak juga kalian tahu yang namanya awal-awal mula viral-viral itu pasti kan itu cepat. Iya. Nah, karena kan masyarakat sekarang tonton itu yang namanya apa? Ya ekstrim. Itu salah satu. Betul sih, pernah juga kita angkat persoalan ini agama itu naik sekali. Salah satunya itu juga. Sekarang ini banyak pembahasan agama juga salah satu antara intoleran dengan intoleransi. Coba tes itu. Tapi yang penting kita jangan menjudge. Ya. Gitu. Boleh kita hanya bisa mengedukasikan. Tidak bisa kita saling menjatuhkan. Itu dari ya salah Untuk satunya menjaga logaritma ya. Karena kalau kita juga pasti channel kita akan di-banned oleh YouTube. Tapi punya pengalaman di banned YouTube. Ya, untungnya sampai sekarang karena saya tahu aturannya tidak pernah di-banned. Iya. Karena kalau orang tuh masuk barang buat konten pasti akan ini. di-banned pasti. Di-banned jelas. Atau gagal monet. Resiko gagal monet. Jelas. Walaupun viewers naik tinggi, Oh, jelas. gagal monet. Jelas sekali. 1000%. Itu makanya. Jadi itu sebelum bergelut ke dunia konten kreator, khususnya podcaster ini harus belajar dulu tentang channel itu. Iya, ada baiknya belajar dulu karena kan memang orang kan kalau cuma hanya sekedar buat konten ya semua orang pun bisa. Iya. Setuju? Live streaming di Iya, Facebook konten juga kan. Iya. Kita kalau sekarang dunia digitalisasi begini apa saja kita bisa pasti. Kan begitu, mau buat apa saja jadi. Cuma lihat dulu yang bagaimana. Kan begitu. Jadi di OTT ini dunia malam sudah. Ya. Kemudian politisi sudah. Ya. Oke. Pengusaha sudah. Seni sudah. Ya. Terus perfilman khususnya Winira sudah. Oke. Apa yang belum? Sebenarnya kalau apa yang belum sih sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Iya, Dunia mistik belum ya? Hah? Dunia mistik belum ya? Dunia mistik. Kan itu nanti termasuk dunia mistik itu. Oh, dunia mistik. Iya dong. Tapi bukan kepala, pelakunya, bukan juru kuncinya, bukan juru kuncinya yang mau undang kemarin ya.
Nah, kalau sudah cerita dong. Tapi ada niat nggak untuk hadiri juru kunci windir ataupun apa? Nah sekarang begini, itu saya bilang tadi, kita ini dunia podcast, setuju? Nah. Oke. Kita jangan juga sembarang juga sudah ini kita urus yang lain dari kita punya Karakter podcast. podcast. Salah satu saya bilang aturan YouTube itu salah satunya adalah dia melihat channel kita itu bergerak di bidang apa. Oke. Salah Itu yang membuat jelas. Karena kenapa? Salah satu begini. YouTube akan membantu channel kita, misalkan channel kita ini di satu bidang, podcast misalkan. Oke. Nah, dia akan membantu membantu mensupport, membantu mempublikasikan juga di bagian searching nama channel kita di dunia podcast. Nah, kalau di channel kita itu banyak bidang, Nah. saya tegaskan YouTube akan sulit membantu. Oh, jadi dari pihak YouTube susah menentukan Harus satu jenis, satu bidang. Karakter anime. Iya. Anime. Gitu. Makanya berapa kali kadang teman-teman juga sharing dengan saya bilang saya juga bukan sok pintar atau sok mahir juga, cuma yang sedikit yang saya tahu dari aturan itu begitu. Jangan juga hanya sembarang main upload video sembarang, padahal kita ini sudah di dunia ini, dunia wawancara. Iya. Ya toh? Jangan dunia wawancara kalian gabung lagi dengan channel konten yang berbeda dari versi podcast. Channel bekerja-kejar hantu misalnya. Nah, itu beda lagi. Makanya saya bilang, kalau mau channel bekerja hantu, isi konten kalian itu harus konten-konten perhantuan. Kan begitu. Cek kodam. cek kodam. Bung Mario kosong. After kosong. Tapi itu banyak yang nonton lo. Heran saya masyarakat Indonesia. Akbar kosong. Ya itu yang dari saya sih sebenarnya. Cuman jelasnya, nah itu juga salah satu thumbnail. Oke. Thumbnail. Nah itu jangan salah. Thumbnail itu yang salah satu poin utama juga yang bisa menaikkan kita punya penonton. Oke, selain thumbnail, kira-kira hashtag begitu berpengaruh nggak? Jelas sebenarnya. Begitu ah? Iya. Karena makanya di setiap kita penguploadan pasti akan ada yang namanya di situ sebelum kita upload ada kan Iya, deskripsi. form harus kita isi. Itu sih. Contoh lokasi. Tapi tuh Nah. hari ini kan negara ini lagi gencar-gencarnya pajak nih. Oh, beralih ke situ. Kira-kira kalau sudah monetis dikejar pajak, bagaimana tanggapannya waktu itu? Bagaimana bisa dulu? Ini kan YouTube dibayar podcast ini dibayar oleh YouTube karena kita uploadin di channel YouTube. Nah hari ini kan negara lagi gencar-gencarnya kejar pajak ini, sosial media mau dipajaki semua ini. Baru mau monetis, sementara sudah ada wacana mau kejar pajak. Itu kalau dari teman-teman OTT Podcast, bagaimana tanggapannya? Tarik nafsu di saya. Ini juga saya bingung juga. Jujur juga saya bingung dengan keadaan negara kita sekarang. Iya, jujur saya bingung. Kok jadi begini? Iya, minta maaf. Podcast guru sendiri, berjuang sendiri, ada hasil pajak. Setuju sekali saya. Orang susah cari kerja. Dari maaf saja dari segi pemerintah atau dari segi apa? Saya tidak sebut sebuah pemerintah ya. Tidak ada yang kurang membantu. Ya. Kurang membantu si masyarakat mau mencari kerjaan. Ya kan? Di saat masyarakat dapat pekerjaan yang dia sendiri berusaha, di saat dapat pekerjaan dipotonglah pajak dari dia. Logisnya di mana? Itu kan tidak kurang, kalau menurut saya sih itu kurang ini ya. Ya siapa suruh hidup di Indonesia? Tapi pindah dari Indonesia dong. Pindah ke negara One Piece. One Piece. Nah itu. Ya. Kemudian ini juga sih yang mengenai apa? Yang sekarang banyak yang terjadi di negara kita itu keluh kesahnya masyarakat. Tapi waktu di podcast kemarin tidak full up tidak framing bendera One Piece. Ya itu jujur. Nah, Sebenarnya ada terbesit. oke. Ya.
Cuma karena saya pikir sudahlah, cuma nanti bikin ini lagi. Sudah, saya lebih baik tetap fokus bisa punya konsep. Edukasi ke masyarakat. Yes, edukasi masyarakat. Karena saya memang misi saya harus menaikkan informasi-informasi untuk masyarakat. Terakhir, pesan untuk teman-teman penggiat sosial media. Mengenai apa? Khusus teman-teman Pemula dalam dunia podcast konten kreator. dari OTT apapun. Podcast. Selagi kalian bergelut di media, Oke. kalau memang itu menurut kalian jalan satu-satunya untuk membantu kalian punya perekonomian, kalian punya rasa bersyukur, ya kan? Jalani dengan rasa syukur, dengan optimis, jangan setengah-setengah, dan jangan dulu berpikir uang. Jalani dulu, ya. Kalau kalian jalaninya dengan hanya setengah-setengah hati atau hanya dengan cara saya begini, saya begitu, tidak bakalan jadi. Karena feelnya, rasanya itu hanya kita sendiri yang tahu. Menjalani itu prosesnya. Itu saja. Oke. Jangan sampai kalau dulu. Kalau sudah terkenal jangan sombong. Itu yang paling penting. Itu Itu sering. Kalau sudah terkenal, terkhususnya apalagi kita cuma terkenal di Kota Palu, jangan sok-sok, jangan sok jual mahal. Kalau ada kolaps, Saya support, terus saya Coba tadi, contohnya tadi kita aja kolaps, ya saya nunggu 2 jam. Oke, thank you. Sampai ketemu di OTT Podcast dan di official di berikutnya. podcastnya kita siap hadir. Siap. Apapun pembahasannya. Oke, makasih banyak saya sudah diundang di channel Glosa Official. Rosa Official. So otak bercerita. Untuk sahabat-sahabat OTT Podcast Kota Palu, saya sebagai host OTT Podcast dan bersama hostnya Glosa Official. Glosa Official. Oke. Jangan lupa support kami semua ya di channel kami ini. Cari saja OTT Podcast di Kota Palu atau OTT Podcast di YouTube dan Glosa Official. Jangan lupa kalian bagi dengan share, like, ya, komentar, jangan lupa. Dan tanpa kalian kami tidak bisa apa. Oke, terima kasih dan see you next time. Bye. Siap, terima kasih banyak. Boleh?